find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang teknik analisa korelasional dan penerapan teknik korelasi produk momen. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian korelasi itu sendiri. Korelasi adalah salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang juga bersifat kuantitatif. Sedangkan statistik korelasi adalah suatu metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel tersebut. Selanjutnya adalah cara menghitung korelasi produk momen secara manual. Berikut ini adalah rumusnya. Keterangannya adalah N adalah jumlah responden, sedangkan X dan Y adalah skor mentah variabel. Rumusnya yaitu RXY atau korelasi dari X dan Y sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Jadi untuk lebih memahami tentang korelasi produk momen, kita akan mencoba memecahkan permasalahan di contoh soal yang ada di bawah ini. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara matematika dengan fisika. Untuk keperluan tersebut, maka dikumpulkan data terhadap 10 orang responden. Di sini ada 10 data atau 10 orang responden tadi. Terus X adalah diibaratkan sebagai nilai matematika dan Y diibaratkan sebagai nilai fisika. Untuk mendapatkan X kuadrat, kita cukup mengkuadratkan variabel X. Lalu kita taruh di sini. Terus untuk mendapatkan Y kuadrat, kita tinggal mengkuadratkan variabel Y, lalu kita taruh di sini. Setelah itu, untuk mendapatkan XY, kita tinggal mengalihkan variabel X dengan variabel Y. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya di sini. Penyelesaian dari soal tersebut adalah kita menggunakan rumus yang mana sudah dijelaskan pada slide pertama tadi, yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dan seterusnya. Lanjut saja. 10 dapat dari N. N ini adalah nilai responden yang kita dapat dari sini. Ini. Selanjutnya, sigma XY. Sigma ini adalah jumlah. Jadi, kita jumlahkan dulu nilai ini sampai ke bawah, maka dapatlah hasilnya ini. 298 adalah jumlah dari X dikali Y, lalu kita taruh di sini. Setelah itu dikurang 45 ini kita dapat dari variabel X jumlahnya, yaitu ini kita tambah semua, maka hasilnya 45 itu adalah sigma X nya. Sedangkan 65 kita dapat dari di variabel Y, yang mana semuanya kita jumlahkan, maka dapatlah hasil 65. Selanjutnya, untuk mencari yang akar di bawah ini, yaitu 10 ini dapat dari N. N ini yang mana jumlah responden yang mana disebutkan di sini tadi ada 10.
Setelah itu ada sigma X kuadrat, yaitu jumlah dari yang ini. Nah, ini kita taruh di sini, di rumus yang ini tadi. Selanjutnya dikurang 45 kuadrat. 45 ini dapat dari variabel X, yang mana variabel X ini kita kuadratkan karena sesuai dengan rumus, yaitu ada kuadratnya. Dikali dengan 10. Ya, 10 tadi kan nilai responden. Dikali 441, yaitu yang ini variabel Y kuadrat. Taruh di sini, dikurang 65. 65 ini adalah jumlah dari variabel Y, lalu kita kuadratkan, sesuaikan dengan ada yang di rumus ini. Selanjutnya, setelah kita sudah dapat tadi sesuai dengan rumusnya ini, lalu kita jumlahkan. 10 dikali 298 dapatlah hasilnya 2980. Dikurang 45 kali 65, hasilnya adalah 2925. Yang di bawahnya akar. Dikalikan dulu, 219 dikali 10, maka dapatlah hasilnya 2190 dikurang 45 kuadrat. 45 kuadrat ini menghasilkan 2025 dikali 10 dikali 441, maka menghasilkan 4410 dikurang 65 kuadrat, jadi menghasilkan 4225. Setelah kita hitung yang tadi itu, maka 2980 dikurang 2925 menghasilkan 55. Selanjutnya 90 dikurang 2025 menghasilkan yaitu 165 dikali dengan 4410 dikurang 4225 menghasilkan nilai 185. Ya, sudah dapat nilai yang ini. Lanjut 55-nya ini tetap saja kita taruh. Yang kita jumlahkan itu hanyalah akarnya saja, yang mana di dalam akar terdapat 165 dikali 185. Ketika dikalikan, maka menghasilkan akar 30525 sama dengan 55-nya tetap. Yang kita ingin kita cari itu hanyalah akarnya, yang mana akar dari ini adalah 174,714. Nah, setelah kita dapat hasilnya ini tadi, maka dapatlah hasilnya 0,3148. Mencari hubungan antara nilai matematika dan nilai fisika tadi, maka kita bisa menggunakan pedoman derajat hubungan, yang mana apabila nilainya 1,00 maka dapat dikatakan bahwa hubungannya itu adalah sempurna. Jika antara 0,800 sampai dengan 1,00 dikatakan kuat sekali. Antara 0,600 sampai dengan 0,800 dapat dikatakan bahwa hubungannya itu sangat kuat. Selanjutnya, antara 0,400 sampai dengan 0,600 dikatakan hubungannya itu adalah kuat. Selanjutnya, antara 0,200 sampai dengan 0,400 dikatakan bahwa hubungan tersebut dikatakan lemah. Selanjutnya, antara 0,000 sampai dengan 0,200 dikatakan sangat lemah.
Dari data di atas tadi, yang soal di atas, maka nilai percent correlation sebesar 0,315 maka termasuk dalam derajat hubungan korelasi masih lemah. Kenapa dikatakan masih lemah? Kita lihat pada pedoman di sini, yang mana 0,315 itu terletak di antara nilai yang ini, 0,200 sampai dengan 0,400, sehingga hubungan antara nilai matematika dan nilai fisika itu adalah masih lemah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dengan cara aplikasi, kita bisa menggunakan aplikasi yang ini, yaitu IBM SPSS Statistik versi 22. Nah, ini bisa kalian download di laptop kalian. Langsung saja kita buka. Di dalam aplikasi IBM SPSS ini terdapat ada dua kotak yang di bawah ini, yaitu ada variable view dan data view. Langkah pertama adalah kita ke variable view dulu. Nah, dalam variable view terdapat name, type, width, decimals, label, values, missing, columns, elegant, measure, dan rule. Untuk mengisi data yang di sini, kita kembali ke soal, yang mana soal itu kita gunakan dalam cara manual. Soal terdapat variabel X dan variabel Y. Nah, X ini kita lambangkan sebagai nilai matematika, dan Y ini kita lambangkan nilai fisika. Masuk ke sini. Tadi kita ketahui bahwa ada dua variabel, yaitu X dan Y. Jadi kita masukkan di sini. Yang pertama dulu yaitu X. Setelah kita menulis huruf X di name, selanjutnya adalah kita pilih type. Nah, otomatis akan muncul seperti yang ada di sini. Nah, di sini kita hanya menulis di label dan di measure. Nah, di label ini X tadi kan kita lambangkan sebagai nilai matematika. Jadi kita tulis di label dengan tulisan matematika. Selanjutnya di measure. Di measure ini kita ketik, lalu pilih scale. Nah, begitu pula dengan Y. Y tadi kita lambangkan sebagai nilai fisika. Tulis di sini Y. Sama dengan langkah pertama tadi, yaitu pilih type. Otomatis akan muncul seperti yang pada permulaan tadi, yang mana di sini di labelnya kita tulis dengan fisika. Di measure sama dengan yang X, yaitu dengan scale. Setelah kita mengisi di variable view, lalu kita ke data view. Nah, dalam data view otomatis sudah terdapat X dan Y. Lalu di sini kita isi dengan nilai-nilai,
dari X, dan sini kita isi dengan nilai-nilai dari Y. Selanjutnya kita lihat di soal nilai X. Kita lihat di sini ada 3, 5, ada 3, 5, 4, 3, 5, 6, 7, 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu Y ini kita isi dengan yang ada di sini. Langsung saja. 8, 6, 5, 4, 7, 8, 5, dan yang terakhir 7. Nah, setelah kita mengisi yang dua variabel ini tadi, lalu di sini kita pilih analis. Nah, di analis ini terdapat bermacam-macam pilihan. Kita pilih correlate. Nah, terus yang kita pilih ini. Nah, setelah itu akan menghasilkan yang seperti ini. Nih, seperti di sini. Lalu yang ini kita blok. Kita pindah ke ruas kanan. Seperti ini. Begitu juga dengan fisika. Kita blok, lalu kita pindah ke ruas kanan. Selanjutnya pilih option. Nah, kita contreng yang ini, yang paling atas, means and standard deviasi, yang ini kita contreng. Setelah dicontreng, lalu pilih continue. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih OK. Nah, maka akan menghasilkan data korelasi sesuai apa yang kita inginkan. Nah, untuk Pearson correlation pada nilai fisika, yaitu nilainya 0,315. Nah, 0,315 ini kita lihat dalam pedoman derajat hubungan, yang mana 0,315 ini adalah terletak di sini, di 0,200 sampai dengan 0,400. Berarti kita lihat signya. Sig nilai matematika dan fisika adalah 0,376, yang mana dia lebih dari 0,05. Maka dikatakan bahwa nilai fisika dan nilai matematika dia tidak berkorelasi atau tidak mempunyai hubungan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.